Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriawati dengan nomor NIM 040403211137 dari Prodi BKI kelas B5. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ansori selaku dosen pengampu mata kuliah di dakwah dan teman-teman serta audiens yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena berkat izinnya kita masih diberikan kesehatan serta kenikmatan Islam dan iman. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW karena telah memberikan jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Di kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tausiah tentang fleksibilitas dalam berdakwah. Selain kita memakai media film religi Islam, dakwah dalam ajaran Islam bersifat sangat fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman dengan sarana kemajuan teknologi digital. Dakwah berasal dari bentuk da'aya da'u, di mana berarti panggilan, seruan atau ajakan. Ini berarti dakwah merupakan setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, syariat, dan akhlak Islam. Akan tetapi dakwah ada ilmunya. Ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan-tuntunan bagaimana seharusnya menarik perhatian orang lain untuk menganut, menyetujui, atau melaksanakan suatu ideologi atau agama. Orang yang menyampaikan dakwah disebut dai atau juruk dakwah, sedangkan orang yang menjadi objek dakwah disebut mad'u. Benarkah dakwah itu merupakan kewajiban orang Islam? Para ulama ternyata berbeda pendapat dan menetapkan hukum menyampaikan dakwah. Itu sebagian ulama menetapkan dakwah sebagai fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Dan sebagai ulama lain menetapkannya sebagai fardu ain. Mereka sama-sama mengacu pada surat Ali Imran ayat 104, yakni, dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat tersebut dianggap mengandung pengertian tab'id atau bagian, sehingga hukum dakwah menjadi fardu kifayah. Akan tetapi sebagian ulama lain justru menganggapnya sebagai zaidah atau tambahan, sehingga hukumnya menjadi fardu ain. Secara lahiriah, kedua makna ini saling bertentangan, namun pada hakikatnya keduanya justru saling melengkapi, di mana makna al-bayan tidak menolak adanya spesialisasi sebagian para kaum muslimin untuk berdakwah. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis tersebut menjadi landasan kewajiban setiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan, untuk berdakwah. Tidak ada alasan untuk tidak menunaikan kewajiban dakwah. Hal ini tampak dari perintah untuk menyampaikan dakwah, meskipun hanya satu ayat. Berdakwah bukan kewajiban yang diperintahkan oleh para ulama, kiai, atau oleh siapapun. Akan tetapi merupakan perintah dari Allah dan utusannya Muhammad secara langsung kepada setiap individu muslim. Kewajiban berdakwah itu sifatnya sangat fleksibel. Hal itu karena tuntunan pelaksanaan dakwah tidak ditujukan kepada satu komunitas saja, namun bersifat umum dengan tidak meninggalkan sifat kekhususannya sendiri. Artinya, selain sebagai fardu ain, juga hukumnya fardu kifayah. Berdakwah hukum wajibnya ditujukan kepada setiap orang yang mengaku muslim dengan memberikan petunjuk dan berita gembira. Akan tetapi, untuk penyelenggaraannya, hendaknya ada tenaga ahli yang khusus dari kalangan umat Islam yang memang mendalami bidang tersebut secara profesional untuk menciptakan suatu kondusif dari kedua hukum tersebut. Maka antara dakwah yang dilakukan secara kolektif dan individu harus saling melengkapi. Dakwah yang dilakukan secara individu hendaknya memberikan dukungan kepada pihak yang memang benar-benar terjun ke dalam bidang ini
secara profesional. Jangan sampai karena adanya dua bentuk hukum berdakwah ini menjadikan umat Islam terpecah. Apalagi sampai tidak peduli dan merasa tidak berkewajiban untuk menyampaikan dan melestarikan ajaran Islam. Kegiatan dakwah harus benar-benar fungsional dan mempunyai peranan transformatif. Dalam kaitan ini, dalam rangka mewujudkan konsep tersebut, maka seorang dai harus mempunyai bekal atau persiapan diri dalam menjalankan misinya. Kita patut mencontoh keberhasilan Muhammad dalam perjalanan dakwah Islam yang dilakukan melalui 3 tahap transformasi. Tahap pertama transformasi sosial, di mana dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai dari masyarakat jahiliyah ke masyarakat Islam. Tahap kedua transformasi sosial kuantitatif, yaitu dengan mengadakan ekspansi hingga keluar Jazirah Arab. Sedangkan pada tahap ketiga adalah transformasi peradaban dengan menyerap nilai-nilai peradaban Yunani, Romawi, Persia, Cina, dan sebagainya yang menjadikan Islam sebagai pusat peradaban dunia. Keberhasilan tersebut dapat dicapai karena dalam jiwa Nabi Muhammad telah tertanam konsep berjiwa besar, teguh, ulet, bersih, dan tulus, lahir batin, serta memberi tanpa pamrih. Di samping itu, para aktivis dakwah harus berusaha untuk mengolah materi dakwah semenarik mungkin, sehingga memikat minat pendengar dan mampu memotivasi. Menyampaikan dakwah kepada manusia harus menyadari jika manusia adalah makhluk yang terdiri dari unsur jasmani dan akal serta jiwa, sehingga mereka harus dipandang, dihadapi dengan keseluruhan unsur-unsurnya. Materi dakwah tidak harus dengan mempergunakan bahasa yang tinggi, canggih, daki-daki sehingga memenuhi syarat. Namun yang sangat penting adalah berupaya untuk membahasakan ajaran-ajaran agama sesuai dengan tingkat kecerdasan objek dakwah. Oleh karena itu, dakwah sedapat mungkin menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Artinya, mudah untuk diketahui dan dipahami oleh objek dakwah. Materi dakwah tidak ditentukan oleh seorang dai, tetapi ditentukan oleh objek dakwah. Dan dibutuhkan kecerdasan, kecakapan, kepekaan, dan kejelian dai dalam membaca kondisi objek dakwahnya. Dan kita tahu, hari-hari ini media sosial telah menjadi fenomena yang semakin mengglobal dan mengakar. Keberadaannya nyaris tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai bentuk aplikasi dalam komunikasi secara virtual, media sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Media sosial pun merupakan sebuah media daring di mana para penggunanya melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten dengan berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruangan dunia virtual yang disokong oleh teknologi multimedia yang makin canggih. Maka dari itu harus diakui, pada satu sisi kemunculan media sosial telah menguntungkan banyak orang. Orang di belahan dunia manapun bisa dengan mudah berinteraksi dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan melalui telepon. Selain itu, dengan adanya media sosial menyebarkan informasi juga semakin cepat. Dalam kaitan ini, media sosial dapat dipakai sebagai sarana berdakwah, dan begitu masifnya manusia dalam memanfaatkan internet dan jejaring sosial, sehingga tentu saja akan sangat efektif jika media sosial digunakan sebagai sarana untuk menebar kebaikan atau berdakwah. Dan tentu saja dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana berdakwah haruslah disertai dengan sikap arif dan bijaksana. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya, karena kebenaran hanya ada pada milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.